Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Sekaranti akan kembali memaparkan sejarah kurikulum. Untuk kali ini saya akan memaparkan sejarah kurikulum 2004, 2006, dan 2013 sebagai kelanjutan dari tugas mata kuliah kajian kurikulum. Pada kurikulum 2004 atau disebut KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, pengembangan pembelajaran. KBK mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menekan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, yakni berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kedua, kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi, yaitu sumber belajar bukan hanya dari guru semata, tetapi sumber belajar juga bisa diperoleh dari lainnya yang sudah memenuhi unsur edukatif. Selanjutnya kurikulum 2006, KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum ini sebenarnya hampir mirip dengan kurikulum 2004, namun ada perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yakni mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2006 atau disebut KTSP, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada kurikulum 2006, di mana guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut KTSP. Selanjutnya kurikulum 2013, di mana sampai saat ini kita masih menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Pada kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Pada kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang juga ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat pada materi bahasa Indonesia, IPS, PKN, di mana dijadikan satu menjadi pembelajaran tematik ya kalau untuk jenjang SD. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Pada kurikulum 2013 ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, memiliki konsep yang jelas terhadap lulusan yang ingin dicapai, di mana dalam kurikulum sebelumnya KBK dan KTSP kompetensi masih ditentukan di tiap mata pelajaran, sehingga ibarat baju semuanya berasal dari bahan yang berbeda. Namun pada kurikulum 2013 tidak dimulai dari potongan, tapi sudah pada model lulusan yang ditetapkan, sehingga kompetensi masing-masing mata pelajaran menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai.
mengemas mata pelajaran menjadi lebih maknawi dalam kehidupan sehari-hari dengan model pembelajaran tematik integratif dan pendekatan saintifik. Hal ini juga bagian dari kelebihan kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran murid lebih aktif. Guru hanya sebagai fasilitator maupun motivator. Semua aspek kehidupan bisa menjadi sumber pembelajaran serta melahirkan manusia pembelajar. Kekurangan kurikulum 2013, yakni adanya kontradiksi karena mau melahirkan manusia yang kreatif, kritis, inovatif, tapi penuh materi yang normatif karena ada penambahan jam belajar agama. Berharap proses pembelajaran lebih leluasa, tapi ada penambahan jam pelajaran. Kekurangannya, kurikulum 2013 cocok untuk sekolah yang sudah maju dan gurunya juga punya semangat belajar tinggi. Masyarakat yang sudah terdidik, muridnya memiliki kemampuan dan fasilitas setara. Setara infrastruktur, telekomunikasi dan transportasi sudah merata sehingga tidak menghambat proses. Kekurangan lainnya terletak pada penggunaan ujian nasional UN sebagai evaluasi standar proses pembelajaran siswa aktif. Ini dianggap sebagai kekurangan pada kurikulum 2013. Tahap implementasi kurikulum 2013 atau disebut K13. Sejak tahun 2013-2014, Indonesia mulai menerapkan kurikulum 2013, di mana diuji cobakan untuk SD kelas 1, kelas 4, lalu untuk SMP kelas 7, dan untuk jenjang SMA kelas 10. Implementasi kurikulum ini akan dilakukan secara bertahap sampai diterapkan di seluruh kelas di Indonesia sampai pada saat ini tahun 2020. Di sini pada tahun 2015-2016 baru 94% sekolah masih menggunakan kurikulum 2006. Hanya 6% sekolah yang menggunakan kurikulum 13. Tahun selanjutnya 75% sekolah menggunakan kurikulum 2006 atau KTSP, 19% sekolah sudah menggunakan K13, namun hanya untuk kelas tertentu. 6% sekolah menggunakan kurikulum 13. Pada tahun 2017-2018 sudah 40%. Jadi sudah berkurang, tinggal 40% sekolah yang menggunakan KTSP, 35% sekolah menggunakan K13, hanya kelas 1, 4, 7, dan 10. Sedangkan 19% sekolah yang menggunakan kurikulum 13 sudah menggunakan hampir semua kelas. Dan 6% sekolah di sini sudah menerapkan. Pada tahun 2018-2019, 40% sekolah menggunakan kurikulum 13 sudah pada kelas 1, masih yang kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. 35% sekolah sudah mulai dari jenjang SD, kelas 1, 2, 4, 5. Lalu 25% sudah seluruh sekolah dan kelas menerapkannya. Penerapan dilakukan bertahap, sejalan dengan proses persiapan sekolah dan guru di seluruh Indonesia untuk mendapat penerapan kurikulum secara optimal. Pada kurikulum 2013, pengembangan dari kurikulum 2006 yang disusun mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan berdasarkan evaluasi kurikulum sebelumnya dalam menjawab tantangan yang dihadapi bangsa di masa depan. Pengembangan kurikulum 2013 khususnya terletak pada
1. Keseimbangan pengetahuan, sikap, keterampilan. 2. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran. 3. Model pembelajaran, yakni penemuan berbasis proyek dan berbasis masalah. 4. Pada penilaian otentik. Proses pengembangan dan implementasi kurikulum 2013, yakni di mana pada kurikulum yang 2006 atau disebut KTSP, pengembangannya keseimbangan pengetahuan, sikap, keterampilan, pendekatan saintifik, dan ini itu dilanjutkan pada kurikulum 2013. Namun masih terus melalui proses perbaikan berdasarkan evaluasi dan masukan dari publik. Kurikulum 2013 mengalami perbaikan secara terus-menerus pada tahun 2015. Lalu secara kontinu proses implementasi kurikulum 2013, yakni proses persiapan sekolah dan guru melalui pelatihan-pelatihan diterapkan secara bertahap, penerapan bertahap, dan pendampingan sekolah. Lalu adanya monitoring dan evaluasi mulai secara kontinu dilakukan mulai tahun 2016 sampai 2019. Keterlibatan publik, yakni sekolah rintisan, praktisi, akademisi, dan pengamat dunia usaha atau industri, dan organisasi, prosesi, orang tua, dan siswa semua terlibat pada proses kontinu implementasi kurikulum 2013. Publik akan secara terus-menerus dilibatkan dalam proses perbaikan ini dengan keyakinan bahwa adanya kolaborasi masyarakat dan pemerintah yang baik akan menghasilkan kurikulum yang tepat untuk menjawab kebutuhan anak-anak di seluruh Indonesia untuk siap menyongsong dunia. Dan sampai saat ini pun untuk revisi-revisi pada kurikulum 2013 masih tetap dilakukan semua demi perbaikan. Sekian paparan sejarah kurikulum 2004, 2006, dan 2013 yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah dalam menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.